Oke, kita mulai untuk tutorial hari ini. Kita buka Chrome dulu, kemudian kita ketik word wall. Jadi hari ini kita akan membahas tentang word wall, salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring agar siswa bisa tertarik mengikuti kegiatan secara online. Ada beberapa variasi yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah aplikasi online yaitu word wall. Kita ketik saja word wall. Oke. Lalu kita login dulu. Loginnya dengan atau kita sign in dengan Google atau alamat Google kita. Oke. Di sini kosong tampilannya karena memang belum ada aktivitas yang kita gunakan. Lalu kita memilih atau memilih create activity untuk membuat salah satu game atau permainan dari word wall itu. Kita klik create activity, kemudian ada beberapa pilihan, ada quiz, ada match up, ada matching pair, ada group shot, ada anagram, word set, rank order, ada magic keys. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat beberapa permainan yang nanti bisa dibuat untuk opsi pembelajaran. Misalkan word set dulu, kita pilih word set ya. Oke, jadi kita pilih word set, kita tulis judulnya dulu. Misalkan ini. Jadi kalau without clue itu berarti tanpa clue, tapi kalau dengan clue maka dipilih dengan clue. Clue-nya apa, bisa gambar atau apa. Tapi kalau hanya tanpa clue maka dipilih without clue. Ya, seperti kita lalu kita berikan kata-katanya. Tapi yang kita pilih adalah dengan clue ya. Karena kita akan menggunakan clue. Misalkan katanya apa, kemudian clue-nya diberikan. Jadi word ini untuk word atau kata itu berarti yang kita tanyakan, misalkan bangsa, maka clue-nya adalah arti dari bangsa itu yaitu kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara. Nah, kemudian untuk menambahkan kita add a new word. Ya, lalu kita add a new word. Misalkan kita pilih lagi demokrasi. Maka kita tuliskan clue-nya atau kita sesuaikan dulu hurufnya. Oke, jadi seperti itu.
misalkan lagi desentralisasi. Kita pilih lagi misalkan eksekutif ya, misalkan eksekutif. Jadi di sini kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Lalu misalkan legislatif. Lalu misalkan yudikatif. Jadi misalkan itu 6 atau kita tambah lagi. Misalkan diskriminasi. Nah, di sini lalu misalkan untuk yang 8 gerasi. Ya, seperti itu. Misalkan 8 saja. Sudah selesai, maka kita lalu pilih done atau done. Ini bahasa Inggris, tidak apa-apa.
sudah jadi. Kita tunggu sebentar seperti apa nanti hasilnya. Jadi hanya dengan memasukkan wordset, dan untuk permainan wordset ini kita hanya memasukkan clue dan kata kuncinya dan kata yang diinginkan. Coba kita lihat, kita start. Ya, misalkan lalu untuk melihat mana yang benar dan tidak, itu kita bisa mengetik misalkan kekuasaan untuk melakukan undang-undang. Jadi ada clue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita cari di sini wordsetnya. Kira-kira apa ya, di mana? Misalkan dari ini kita bisa lihat dari kata-kata misalkan ini eksekutif. Ya, kita tarik maka akan satu sudah terjawab dari clue yang kita tadi buat. Jadi akan seperti ini. Lalu cara menggesernya bagaimana? Jadi cara menggeser ini bagaimana? Cara menggeser permainan ini dengan klik share ini. Ya, oke. Jadi untuk make a public dulu. Ya, jadi publish dulu. Lalu kita copy. Dan kita share. Nah, untuk meng-share bagaimana kita set assignment. Ya, jadi untuk agar tugas assignment adalah tugas ya. Jadi pengaturan tugasnya, misalkan kita bisa mengatur deadline-nya, kapan jamnya selesai ya. Atau kalau ini so answer itu berarti dalam akhir permainan ini ditunjukkan jawabannya, kemudian siswa bisa mengerjakan lebih dari satu ketika start again ini diklik. Kemudian kalau setelah kita selesai, jadi ini enter name ini berarti anak harus mengisi namanya dulu ketika ingin mau mengerjakan. Maka untuk mendapatkan atau untuk memulai permainan ini, maka kliknya klik start ya. Nah, maka kita copy. Jadi kita copy linknya ini, lalu kita bagikan kepada anak. Bisa kita bagikan lewat Google Classroom, bisa Facebook, bisa Twitter. Tapi kalau kita misalkan ingin mudah, misalkan dengan grup WA, kita bisa sampaikan ke anak. Itu contohnya, misalkan ini, misalkan ya, kita apakah benar-benar link tadi bisa bekerja linknya, atau link permainan itu sudah bisa digunakan. Kita uji cobakan di sini ya, kita enter ya, misalkan nama saya ya, misalkan, atau misalkan nama siswa Andi. Andi kelas berapa, misalkan 11A, misalkan seperti itu. Lalu anak start. Jadi dari ini tadi bisa dilihat, misalkan dari clue atau kata kunci tadi, anak-anak bisa mencari di sini. Misalkan demokrasi satu, kemudian apalagi eksekutif tadi, kemudian jadi seperti itu. Atau dengan mengubah ke bentuk yang lain, misalnya ke match up. Ya, akan seperti apa kalau match up? Ya, jadi seperti ini. Kita lihat dulu. Dengan
drop its keyword next to its definition. Jadi dengan memindahkan, ya, kita lihat ya seperti ini gambarnya. Kita juga bisa memilih modelnya bagaimana, memilih model tampilan dari teka-teki PPKN kita. Jadi ini sebagai salah satu cara agar pembelajaran itu lebih menarik kepada siswa. Misalkan ini, nah, Anda bisa lihat ini. Misalkan kita share, ini sudah jadi ya tadi ya. Lalu kita share, get link, copy, kita bagikan ke siswa, set assignment. Jadi siswa harus meng-enter namanya. Jadi deadline misalnya kita bisa atur deadline-nya kapan. Misalkan besok, seperti itu. Lalu kita klik start. Lalu kita copy linknya. Lalu done. Lalu kita uji cobakan, coba. Seperti ini. Jadi anak tinggal copy paste linknya tadi di Chrome yang kita bagikan lewat grup WA, bisa seperti itu. Lalu anak harus meng-enter namanya dulu. Kita sampaikan kepada anak bahwa harus enter nama dan kelasnya, misalkan tadi Andi. Oke, lalu maka akan bisa terlihat ya, ada waktunya juga. Kita juga bisa setting waktu tadi berapa menit atau berapa kali siswa bisa mengulangi mengerjakan. Misalkan desentralisasi, clue-nya tadi apa ya? Jadi di sini yang ditanyakan, kemudian ini kata kuncinya. Desentralisasi itu apa? Penyerahan, misalkan ini penyerahan urusan pemerintah daerah kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Kita tinggal mencocokkan atau kita tinggal menggeser. Ya, eksekutif berarti melaksanakan ya. Demokrasi, gerasi, diskriminasi. Bangsa itu ini. Legislatif itu membuat undang-undang. Lalu yudikatif. Oke, lalu anak bisa submit. Oke, seperti itu berarti cukup menarik kan untuk anak, berarti 8. Oke, jadi skornya 8 dari 8. Ini akan sangat menarik bagi siswa sebagai selingan dalam kegiatan pembelajaran secara daring agar anak lebih termotivasi lagi, bisa mengingat atau bisa mengikuti pelajaran dengan lebih tertarik dengan tampilan-tampilan permainan berupa teka-teki atau match up tadi. Jadi anak-anak bisa menampilkan itu.